kalau terkait Saya laporkan semua tugas-tugas saya ke Presiden. Itu aja ya. ada kasus. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Rabb semesta alam. Baru-baru ini marak ya atau viral di media sosial bahwasanya korupsi menjadi trending di negara kita dan bahkan menjadi budaya bagi oknum-oknum pejabat yang sedang menjabat. Padahal korupsi adalah sesuatu hal kezaliman, yaitu mengambil hak yang bukan haknya. Dia memperkaya diri sendiri tapi menelantarkan hak rakyatnya. Padahal kita ketahui bahwasannya setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Hadis riwayat Muslim. Dan baru-baru ini telah viral tentang yaitu kasus korupsi di Kemenag ya, Kementerian Agama, dan mudah-mudahan ini ya tidak benar, masih dugaan ya yang dipimpin oleh Yakut Khalil Qomas, bahwasanya ada dugaan korupsi pansus haji, yaitu dari haji reguler ke haji khusus, dan sekarang lagi dilaporkan ke KPK. Hari KPK semakin terpuruk dan tidak berdaya, termasuk tidak sanggup melepaskan diri dari kepentingan politik. KPK kini ditengarai menjadi alat untuk menghajar lawan politik penguasa, sekaligus melindungi teman politik penguasa. Sejumlah kasus didiamkan, kasus lainnya diangkat dan disidik untuk memberangus pihak yang berseberangan dengan penguasa. Demikian konstatasi yang sekarang berkembang di publik. Apa betul? Di Indonesia atau di negara kita bahwasanya masalah korupsi ini adalah masalah yang tidak selesai-selesai ya. Bahkan hampir setiap tahun perkara korupsi ini menjadi-jadi. Mudah-mudahan ya para pemimpin yang memegang amanah rakyat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri hidayah mereka untuk sadar dan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka makan, apa yang mereka pakai yang bukan haknya, maka pertanggungjawabannya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikut video tentang dugaan penyelewengan kuota haji dari Kemenag. Berita tindak pidana korupsi lainnya, Saudara. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengonfirmasi ada 5 laporan terkait dugaan korupsi yang melibatkan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Saat ini laporan itu sedang ditelaah. Tessa Mahardika menyatakan bahwa saat ini laporan dugaan korupsi yang menyeret nama Menteri Agama dalam pengalihan kuota haji masih di tahap penelaahan. Kasus ini belum naik baik ke tahap penyelidikan maupun penyidikan. Dalam dugaan kasus ini KPK akan memeriksa kelengkapan dokumen dan administrasi serta sejumlah hasil audit baik dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK maupun BPKP. Sebelumnya Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dilaporkan ke KPK terkait dugaan korupsi pengalihan kuota haji 2024, yakni dari kuota haji reguler ke khusus sebesar 50%. Hal ini melanggar Undang-Undang Haji yang menetapkan kuota khusus sebesar 8%. Ya, tambah satu lagi, 5. Ya, berarti posisinya adalah sedang ditelaah. Untuk sebuah perkara itu bisa ditindaklanjuti bisa dari berbagai sumber. Yang pertama dari laporan masyarakat, tentunya disertai dengan kelengkapan dokumen atau administrasi. Yang kedua ada penyampaian hasil audit dari baik BPK maupun BPKP. Semua itu bisa dikombin, bisa disinergikan. Jadi tidak harus menunggu dari hasil audit BPKP. Tentunya apabila ada akan melengkapi laporan yang tadi sudah disampaikan saat ini sedang dimajukan ya.
Beberapa hari yang lalu kita juga bisa melihat kabar dari berbagai macam media bahwa saat lagi panas-panasnya pembentukan pansus haji, Menak Yakut ini dipanggil oleh Presiden ke Istana Negara. Dan setelah Pak Yakut keluar dari Istana Negara, Pak Yakut ini tidak memberikan keterangan yang banyak kepada media, hanya menyampaikan bahwa pertemuannya dengan Presiden itu hanya sebatas untuk melaporkan hasil kerjanya yang telah dilakukan. Melaporkan semua kerja di Kementerian Agama itu kan banyak tugasnya. Haji juga Pak? Saya laporan rutin ke Presiden lah terkait dengan pelaksanaan tugas di Kementerian Agama. Semua. Terkait pansus haji. Saya laporkan semua tugas-tugas saya di Kementerian Agama kepada Pak Presiden, itu aja. Kalau terkait pansus Saya laporkan semua tugas-tugas saya ke Presiden. Itu aja ya. ada pansus haji. Alhamdulillah. Banyak tadi pertanyaan media, teman-teman ya, cuman dijawab dengan satu hal. Saya laporkan semua tugas-tugas saya sebagai Menteri Agama kepada Presiden. Bahkan tadi ada wartawan yang bertanya, Pak, terkait pansus haji gimana, Pak? Nggak dijawab apa-apa, cuman dijawab saya laporkan tugas-tugas saya sebagai Menteri Agama kepada Presiden. Ya entah kenapa Pak Yakut bungkam, saya nggak paham, cuman sekali lagi saya katakan, saya pesimis ini akan ditindaklanjuti lebih jauh lagi teman-teman. Tapi bagaimanapun juga, kita harus menghormati hukum ya, kita mengedepankan asas praduga tak bersalah. Artinya, ya Pak Yakut ini bisa saja memang ditetapkan orang yang bersalah, bisa saja nanti ditetapkan sebagai orang yang tidak bersalah dengan berbagai macam alasan hukum. Semoga saja ya teman-teman, di negara kita masih ada yang namanya keadilan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita, tidak pandang bulu mau dekat presiden kah, mau jauh dari presiden, mau lawan politiknya presiden kah, atau siapa itu, mau anaknya jenderal, anaknya pejabat. Yang namanya hukum ya ditegakkan seadil-adilnya, semestinya begitu. Tapi terlepas dari Pak Yakut nanti akan ditindak atau akan ditetapkan sebagai yang bersalah ataupun tidak, memang pelaksanaan haji yang 2024 ini, terkhusus ya 2024 ini, banyak sekali hal-hal yang membagongkan, banyak hal-hal yang blunder. Contohnya saja banyak jamaah haji yang kelaparan, nggak dapat makan, ada yang sampai 2 hari. Tentang kondisi jamaah haji Indonesia tidak mendapatkan makanan dan minuman. Keluhan lainnya jamaah haji di tahun 2024 yaitu masalah tenda ya. Banyak tenda yang keisi full gitu ya, bahkan sampai berlebih. Ini tampak tidak manusiawi ya, satu tenda diisi bertumpuk-tumpuk orang semacam itu. Apalagi ya kita tahu ya, orang-orang yang berangkat haji itu kan orang-orang yang sudah tua-tua teman-teman, fisiknya itu ya tentunya tidak prima seperti orang-orang yang masih muda. Kami jangan nanya-nanya seperti itu. Anda itu ditugaskan untuk masuk-masuk kami. Selesaikan bantu kami. Kami ada kesulitan. Ini belum selesai juga. Jadi harus kami ke siapa sih ngomong? Bermasalahnya bukan di pembagiannya, memang tempatnya itu sangat sempit Pak. Wilayah dibagi. Maktabnya juga berani. Kenapa dia berani di sini? Alhamdulillahirabbil alamin.